pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Semangat nggak hari ini? Semangat. Mantap. Kalau semangat gini kan Ibu jadi ngajarnya juga enak. Kalian juga dapat menerima materinya juga enak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa dulu. Nah, di antara kalian ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Diana, silahkan dipimpin doa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Diana. Nah, kali ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nanti Ibu panggil satu persatu, nanti kalian jawab ya. Oke, Ibu mulai. Yang pertama, Alfian. Hadir, Bu. Diana. Hadir, Bu. Danar. Tidak hadir, Bu. Izin. Danar tidak hadir, sakit apa? Tipes, Bu. Nah, itu dia. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan ya, biar kalian bisa datang ke sekolah. Kan kalau datang ke sekolah kalian juga mendapat ilmu, bertemu dengan banyak teman. Kalau sakit gini kan jadi tidak bertemu dengan teman-temannya, tidak menerima ilmu, kan nanti yang sulit juga kalian. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri. Oke, Ibu lanjut ya. Bagus. Hadir, Bu. Bagas. Hadir, Bu. Yang terakhir, Septian. Hadir? Hadir, Bu. Oke, siap. Bagus. Kalau semangat gini kan Ibu jadi enak ngajarnya. Oke anak-anak, jadi kemarin kita kan udah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, dari kalian ada yang tahu kali ini kita mau belajar tentang materi apa? Persebaran flora dan fauna. Nah, betul. Adakah dari kalian yang sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna? Belum, Bu. Udah, Bu. Oke, ada yang udah dan ada yang belum. Oke, Ibu tanya. Ada yang tahu mengenai pengertian flora dan fauna? Belum tahu, Bu. Dari kalian belum ada yang tahu sama sekali? Sudah, Bu. Oke, apa itu flora dan fauna, Diana? Flora itu tumbuhan. Ya, betul. Fauna itu hewan. Ya. Nah, betul. Jadi yang dikatakan Diana itu betul. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berada di tempat tertentu atau wilayah tertentu. Nah, kalau fauna itu hewan-hewan yang berada di wilayah tertentu maupun tempat tertentu. Oke, seperti kalian ketahui, kalau negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat cukup besar. Nah, maka dari itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, apa saja itu faktor-faktornya? Bisa disebutkan? Saya, Bu. Oke, Desi silahkan. Apa itu faktor-faktornya? Faktornya yang pertama iklim. Ya, betul. Iklim. Yang kedua edafik. Ya, betul. Yang ketiga fisiografis. Ya. Dan yang keempat biotik. Ya, betul. Yang pertama ada iklim, adjektif, fisiografis, dan juga biotik. Oke, apa yang termasuk dalam faktor iklim itu apa saja? Kalau kalian tahu? Belum tahu ya. Jadi yang termasuk dalam faktor iklim itu ada suhu, sinar matahari, udara, dan juga kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Nah, itu juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, karena flora dan fauna itu juga makhluk hidup dan membutuhkan adaptasi dan juga perkembangan yang cocok untuk flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada faktor edafik, yaitu yang termasuk ada tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan juga kandungan udara tanah.
Nah, itu juga mempengaruhi perkembangan dan juga persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu faktor fisiografis. Nah, itu tuh ketinggian tempat dan bentuk lahannya, misalnya seperti di daerah Sumatera misal ada pegunungan, perbukitan, atau di daerah Jawa ada juga perbukitan, lembah, gurun, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada faktor biotik. Nah, faktor biotik itu apa saja? Yang pertama ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau manusia itu adalah kita semua ini, jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Jadi kita bisa merawat mereka dan bisa selalu melihat mereka tumbuh dan berkembang secara baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada persebaran jenis-jenis flora di Indonesia. Nah, kan itu ada 3, apa saja persebarannya? Yang pertama ada flora pada wilayah paparan Sunda. Nah, paparan Sunda itu yang berada di Sumatera, biasanya berbentuk rawa gambut, mangrove, dan juga bunga Rafflesia arnoldii. Nah, biasanya itu bunga Rafflesia arnoldii itu tumbuh pada musim-musim hujan, dan walaupun berada di Sumatera, tetapi di Pulau Jawa terkadang juga terdapat bunga Rafflesia arnoldii. Yang kedua yaitu apa? Flora pada wilayah paparan apa? Apa yang keras dong? Ayo apa? Sahul, Bu. Nah, iya benar, sahul. Nah, itu tuh yang berada di daerah Papua. Biasanya terdiri dari hujan tropik, nipah, mangrove, dan pohon rasa malam. Nanti kalian bisa cari di internet apa sih itu pohon rasa malam. Kalau kalian yang belum mengetahui, nanti bisa dicari di internet. Nah, yang ketiga ada flora pada wilayah peralihan. Nah, ini tuh meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Nah, ini tuh flora peralihan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sudah mengalami campuran antara flora-flora di daerah paparan Sahul maupun paparan Sunda. Nah, itu yang disebut dengan flora pada wilayah peralihan. Nah, itu adalah campuran. Jadi ada 3 persebaran flora. Yang pertama tadi apa? Flora pada wilayah Sunda. Wilayah paparan Sunda. Nah, yang kedua flora pada wilayah Sahul. paparan Sahul. Benar. Nah, yang ketiga, nah yang campuran tadi flora pada wilayah paparan peralihan. Nah, itu tadi adalah beberapa persebaran flora-flora yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dibuka dulu halamannya, bukunya dibuka dong, bagus. Ayo, jangan main sendiri. Dilihat bukunya, baca materinya. Oke, yang ketiga itu adalah persebaran jenis-jenis flora di dunia. Nah, kan ini tadi yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ada di dunia itu apa saja? Nah, itu ada gurun, itu seperti kayak gurun pasir. Nah, contohnya yang ada di gurun pasir itu ada pohon kaktus. Nah, kenapa pohon kaktus itu tumbuh di tempat yang panas itu tidak mati? Itu kenapa? Nah, ya itu karena pohon kaktus itu mempunyai cadangan simpanan air di dalamnya. Jadi, walaupun dia hidup di tempat yang panas, dia tidak mati maupun layu. Nah, yang kedua itu ada padang rumput atau stepa. Nah, itu kalian kalau besok udah besar, kalian bisa
pergi ke sana untuk main-main di padang rumput. Nah, biasanya itu ada di Afrika, Amerika, di Asia juga ada, dan Australia ada. Itu contoh flora pada bioma padang rumput itu rumput. Jadi padangnya itu semua berisikan rumput, biasanya warna hijau itu. Jadi di sana tempatnya enak. Jadi besok kalau kalian udah besar, kalian bisa mengajak orang tua kalian untuk pergi ke sana sambil berlibur dan juga belajar. Nah, yang ketiga itu ada sabana. Nah, itu biasanya berbentuk rumput, palem ataupun akasia. Nah, yang banyak itu yang berada di Afrika ataupun di Amerika Selatan, di Brasil. Nah, kalau kalian bisa cari di internet, di Amerika itu banyak banget yang ada tumbuhan yang berbentuk palem, jadi tinggi-tinggi itu. Nah, di setiap jalan itu ada palem-palemnya. Jadi kalau kalian pergi ke sana, wah itu seru banget sih. Jadi teman-teman harus belajar giat biar kalian bisa jadi sukses, dan kalau kalian ingin ke sana kan jadi gampang. Dan juga wah, kemarin SD belajar tentang savana, gurun. Terus nanti kalau udah besar lihat jalan ke sana, oh jadi kayak gini, yang namanya savana itu kayak gini ya, yang namanya gurun kayak gini ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang keempat hutan hujan tropis ya. Nah, itu ada di lembah Kongo, Asia Tengah, Amerika, Amazon, dan banyak lain. Nah, itu contoh tumbuhannya itu ada hutan lumut dan juga mangrove. Biasanya kalau di Indonesia, kalau hutan hujan tropis yang berisikan mangrove itu biasanya berada di pesisir pantai. Nah, di sana banyak ditemui tumbuh-tumbuhan, mangrove, dan juga hutan lumut. Nah, yang kelima itu ada hutan gugur ya, yang berada di Cina, Korea, Asia Tengah, Jepang, dan lain-lain ya. Contohnya itu seperti bunga sakura. Nah, itu yang dinamakan dengan hutan gugur. Biasanya di sana kalau di bulan tertentu di Jepang banyak ditemukan yang namanya dengan hutan gugur. Oke, yang keenam itu ada taiga. Nah, taiga itu adalah terletak di lintang 60 sampai 70 derajat lintang utara dan lintang selatan, seperti Rusia, Siberia, Kanada Utara, dan juga Alaska ya. Contohnya itu albinus, pinus, cemara, juniper, elder, dan spruce. Nah, banyak banget kan jenisnya. Yang ketujuh itu ada tundra. Tundra itu umumnya terletak di daerah 80 sampai 90 derajat lintang utara sampai dengan lintang selatan, seperti kawasan Arktik, Antartika. Nah, contoh tumbuhannya yaitu ada lumut dan juga semak kerdil. Nah, yang ketiga ada persebaran jenis-jenis fauna di Indonesia. Jenis-jenis fauna ini hewan-hewan ya teman-teman. Nah, di Indonesia itu ada apa saja? Yang pertama itu adalah tipe asiatis. Tipe asiatis. Yang kedua ada tipe australis. Yang ketiga ada tipe Asia australis. Tipe Asia atau australis. Nah, yang ketiga ini itu gabungan dari tipe asiatis dan juga tipe australis. Jadi namanya seperti tipe Asia australis karena gabungan dari ini. Nah, ini sejenis dengan ini paparan peralihan. Jadi ini seperti peralihan. Jadi campuran gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang tipe asiatis itu apa saja? Nah, biasanya ada hewan Asia yang tersebar melalui Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, itu yang dinamakan dengan asiatis, itu Jawa,
dan banyak-banyak bagian. Dan yang kedua itu tipe australis. Nah, ini bagian timur atau wilayah fauna tanah Sahul. Nah, seperti yang ini juga. Jadi australis itu jenisnya sama dengan tumbuhan yang berada di paparan Sahul. Yang australis itu juga berada di bagian Sahul. Nah, itu tuh berisi kelelawar, ular, kanguru, walabi, beruang, dan juga landak liar. Nah, itu biasanya masuk ke dalam tipe australis karena berada di paparan Sahul, bagian timur. Kalau yang ini tadi bagian tengah, kalau yang ini bagian timur. Nah, kalau yang tipe Asia australis atau peralihan ini adalah campuran dari tipe asiatis dan australis. Nah, itu biasanya hewan-hewannya adalah seperti anoa, rusa, ikan duyung, kuskus, monyet, beruang, tarsius, monyet seba, kuda, sapi, banteng, dan reptil-reptil lainnya. Nah, itu berada di daerah NTT dan NTB, Kepulauan Maluku. Ini bagian timur ya teman-teman. Jadi ada anoa. Nah, anoa itu sekarang sudah mulai punah. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah mulai punah. Nah, nanti Ibu akan tunjukkan peta yang menunjukkan persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini kira-kira persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman. Udah cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Besok. Oke. Ibu rasa pembelajaran kali ini cukup sekian. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa konfirmasi lewat WA atau telepon, atau juga setelah pembelajaran selesai nanti di luar jam kelas ya, nanti bisa tanya kepada Ibu. Nanti Ibu kasih tugas, tapi nanti Ibu share di grup aja karena sekarang waktunya juga udah mepet. Nah, Ibu rasa cukup sekian, nanti kita bisa belajar sendiri-sendiri. Oke anak-anak, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat pagi dan semangat belajar. Selamat pagi, Bu. Oke.